Halo sahabat, kita jumpa lagi di channelnya Jajang Adim. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sadayana kumaha? Damang sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil. Siapa yang bisa menghitung tetesan darah, hembusan nafas, detak jantung, langkah kaki, bisikan telinga, lintasan pikiran, kedipan mata? Dan kita memang tidak disuruh Allah untuk menghitung. Kita hanya disuruh untuk mensyukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis kita yang begini ramai ini menjadi majelis bangkai, tidak bermakna apa-apa, busuk, berulat dan berbau. Kalau kita tidak menyebut namanya, kita tidak ingin majelis ini menjadi rusak, maka kita sebut namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sekarang sedang berada di kota Sukabumi. Kota yang unik dan agak aneh. Di tempat lain saya diundang oleh bupati, kepala daerah sehari menjelang acara Batal. Di Sukabumi jadwalnya di SMK. Berita kedatangan saya didengar oleh Bapak Wali Kota beserta seluruh jajaran. Diundang belum? Jangan tunggu. Jadwal yang sebetulnya dari sekolah, berita kedatangan itu didengar, diundang, dan akhirnya kita bertemu. Di tempat lain jadwal Abdul Somad aslinya di Tanah Lapang, tapi karena mengkhawatirkan orang ramai pindahkan ke masjid. Tapi di Sukabumi aneh, balehonya masih besar, acara di Masjid Agung, dialihkan ke Tanah Lapang. Allahu Akbar. Andai sebanyak ini manusia masuk masjid, apa yang terjadi? Di tempat lain Abdul Somad dijemput pakai mobil, kacanya tertutup hitam. Jamaah dari luar mengetuk, Ustaz Somad buka, kami mau lihat. Sampai di Sukabumi mobilnya nggak pakai kaca. Saya dengan PD-nya ngelambaikan tangan di jalan, jamaahnya ragu. Kok mirip Ustaz Somad ya? Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad agak grogi pagi ini? Karena di belakang saya ada seseorang alumni Al-Azhar Kairo. Saya tanya, Kiai, ajengan di Mesir tahun berapa? Tahun 75 sudah tamat Al-Azhar. Saya lahir 77. 2 tahun sebelum lahir beliau sudah hadir. Jadi mohon maaf kalau saya nggak ngelihat ke belakang, takut isi ceramah hilang. Beliau adalah guru kita semua, Kiai Fathullah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Bapak Wali Kota beserta Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak Dandim, Bapak Kapolres. Ini kalau saya sebutkan bisa jam 12 baru selesai. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini kamera sedang memantau kita. Angkat tangan, lambai ke kamera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli
واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Turun tangannya, yang lama-lama ketiak basah. Masya Allah, tabarakallah. Kabarnya kata Pak Ketua DPRD, ini tadi hujan sampai jam 7. Betul? Pawangnya siapa? Orang Sukabumi doanya mustajab, dikabulkan Allah SWT. Dari mulut yang begitu banyak, tidak tahu entah dari bibir mana, lisan yang mana menembus pintu-pintu langit. Allah turunkan hujan tadi malam hanya supaya pagi ini lebih cerah dari kemarin. Allah buat hujan sampai jam 7 tadi supaya apa? Supaya kepala kita panas tapi kaki kita tetap dingin. Bagi yang tersenyum berarti terpalnya bocor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah sarapan di kediaman tempat tinggal tadi. Tapi sampai di rumah Pak Wali, Masya Allah, diberi sarapan. Terus Ustaz makan lagi. Yang ada kan tolak bala, tolak sarapan kan gak ada. Ini apa Kiai? Ini bubur ayam khas Sukabumi. Rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Bagi yang mau, silakan datang ke Sukabumi. Betul? Lalu kemudian setelah itu minum. Ustaz Somad minum? Ya. Kami di Sumatera, di Riau, kalau buat teh manis itu gulanya 2 sendok. Sampai di sini saya minum. Kenapa di Sukabumi ini tehnya nggak pakai gula? Baru saya dapat jawabannya. Ternyata orangnya sudah manis-manis. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad itu kalau dipuji, kalau memuji, kalau membuat kata-kata mesti Allahu Akbar, supaya kita tidak kena penyakit ain dan ujub. Makanya kalau anak kita dipuji, Masya Allah, anaknya ganteng ya, anaknya cantik ya, Alhamdulillah, begitu. Ini anaknya cantik ya, siapa dulu mamanya? Allahu Akbar. Supaya kita sadar bahwa diri kita kecil. Allahu Akbar. Supaya kita sadar bahwa kita remeh-temeh, tidak ada apa-apanya, hanya butiran debu di tengah samudera nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ustaz Somad ngomong enak aja, kata dia kita rendah, kita nggak ada apa-apa. Dia buktinya di atas pentas pakai karpetnya 2 lapis. Kalian nggak tahu rasanya di sini gimana? Panas. Di atas panas, di bawah basah. Nggak terlalu basah. Jangan. Nanti sampai masanya kita akan berada di padang mahsyar, seluruh umat manusia berkumpul. Ini anggap aja gladi kotor padang mahsyar. Bayangkan begitu banyaknya umat manusia. Andai ada bapak yang terpisah dengan ibu, bagaimana cara mencari? Di sebelah sini ibu-ibu semua, walaupun ada bapak-bapak yang terjebak di tengah ibu-ibu. Yang sebelah sini bapak-bapak semua, Masya Allah, tabarakallah, bawah penuh, naik ke lantai atas, rupanya di tangga juga ada. Masya Allah. Allahu Akbar. Bagi yang kunang-kunang, sakit kepala, pusing, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Bagi yang terasa kehausan, jangan cemas, damkar di belakang ready. Nanti kalau udah terasa agak menyengat, kasih tahu saya, angkat 3 jari, saya akan panggil, buka mulut.
Semuanya baik-baik saja insyaallah. Amin. Di antara yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar ketika panas terik, tidak ada tempat bernaung. Wa takunul jibalu kal ihnil mawfush. Saya tahu ungkapan Allah itu dipaksakan. Suara saya tidak semerdu suara orang Sukabumi. Alamnya indah, tanam-tanamannya hijau, kotanya bersih. Kesan saya pertama melihat jalan-jalan di Sukabumi bersih. Kita jaga kebersihan ini insyaallah. Kotanya bersih, jalannya bersih, hatinya bersih, pikiran bersih insyaallah. Amin. Sampai-sampai ini bukan baru sekarang aja, bukan Abdul Somad aja yang ngomong begini. Apa kata orang Belanda dulu mengatakan ini kota? Apa kata dia tentang kota ini? Kota yang memabukkan. Tapi isinya bukan pemabuk. Kenapa memabukkan? Membuat orang terlena dan terpukau. Tapi kata Kiai tadi, Ustadz Somad, tolong Sukabumi jangan diterjemahkan ke bahasa Arab. Kenapa gitu Kiai? Karena terjemahan bahasa Arabnya hubbud dunia. Kota Sukabumi tetap Sukabumi. Jadi adik-adik santri-santri nanti yang tamat dari pondok di Sukabumi sampai ke Al-Azhar Mesir, ketika ditanya min aina anta, kalau bahasa kampung kami, where are you come from, jangan dijawab ana min hubbid dunia, tetap katakan ana min Sukabumi. Amin. Upacara peringatan Hari Santri Nasional. Kota Sukabumi disebut juga dengan kota santri. Sampai-sampai di pinggir jalan pakai kain sarung dengan pecinya yang khas. Dari seragamnya kita sudah tahu bahwa dia adalah santri. Dan yang di hadapan saya ini, saya tidak santri Pak Ustadz. Kalian mungkin bukan santri, tapi melahirkan santri. Saya bukan santri Pak Ustadz, kalian mungkin bukan santri, tapi kalian adalah wali. Oh, saya nggak wali, wali santri. Saya bukan santri Pak Ustadz, kamu mungkin bukan santri, tapi kamu insya Allah akan dipinang oleh santri. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Doa Pak Ustadz. Saya diminta jadi imam. Ustaz Somad silakan jadi imam. Batuk. Kenapa Ustaz nggak mau jadi imam? Memangnya Ustaz nggak bisa? Memangnya suara Ustaz nggak bagus? Memangnya Ustaz nggak hafal ayat? Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Ustaz bisa jadi imam, kenapa nggak mau maju ke depan? Saya tahu di masjid itu bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tahu di masjid itu kalau iktidal sami Allahu liman hamidah nggak baca kunut karena mereka pakai mazhab Ahmad bin Ambal, mazhab Imam Ambali. Imam Ahmad bin Ambal, Imam Ambali muridnya Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Masih dalam Ahlus Sunnah wal menjaga masjid bagus, tapi menjaga persatuan dalam masjid mesti kita lestarikan. Maka jalan yang paling aman, jalan tengah adalah persilakan imam tetapnya maju ke depan. Apa susahnya ngaku batuk? Ustaz udah bohong, Ustaz kan nggak batuk. Saya kan suara saya agak serak-serak dikit. Habis ceramah, persatuan lebih diutamakan. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu agama, sedangkan beda agama aja kita bisa bersejaga persatuan, betul? Saya kemarin dapat WhatsApp, saya bacakan ya. Kok nggak kebuka? Ustadz Abdul Somad, kabarnya besok mau ceramah di lapangan Merdeka Kota Sukabumi.
tolong nanti sampai di sana, lihat sebelah lapangan tempat takbir akbar ada gereja. Itu gereja saya waktu masih kecil. Mana dia? Ikhtilaf jamaah. Ada yang nunjuk ke sana, ada yang nunjuk ke sana. Orang Sukabumi, kota santri, mayoritas muslim, apakah bisa bersama dengan saudaranya yang berbeda agama? Kalau berbeda agama saja bisa, apalagi sesama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Yang susah itu beda pilihan politik, Pak Ustaz. Makanya ketika ke masjid jangan bawa baju yang ada tulisan. Pakai baju polos kayak Ustaz Somad. Ini sholat ke masjid pakai tulisan, coblos nomor. Kita ini tinggal bukan lagi di kerajaan, kita tinggal bukan lagi di kesultanan, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem yang kita pakai demokrasi, berdasarkan musyawarah, dengan menunjukkan suara, dengan memilih dari mulai kades sampai bupati, wali kota, gubernur, presiden dan wakil presiden. Itu adalah sesuatu yang lumrah, wajar. Kenapa kita menjadi orang yang kagetan? Ini adalah contoh orang yang bisa menjaga persatuan walaupun penuh dengan perbedaan. Betul? Ada yang pakai peci, ada yang warnanya putih, ada yang hitam, dan mereka nggak saling ejek. Untuk apa pakai peci putih kalau isinya hitam? Lebih baik pakai peci hitam tapi isinya putih. Akhirnya yang bingung kan yang peci merah. Ustaz Somad kenapa pakai peci merah? Saya dikasih sama jawara Betawi peci merah. Jadi saya pakai. Kalau kita dikasih sesuatu, Bu, kita pakai. Supaya apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jangan kita simpan, khawatir nanti yang ngasih loh, jangan-jangan udah dijual. Kita pakai, oh peci Ustaz Somad. Dan saya lihat ternyata kalau pakai peci merah itu, Masya Allah. Tadi waktu di jalan, nggak bohong, banyak saksinya, teriak jamaah di jalan, Ustaz Somad ternyata lebih muda. Saudara yang dimuliakan Allah, tapi hakikat maknanya adalah merah darahku, putih tulangku, negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Saya melihat ke bawah ini. Gimana perasaan Ustaz Somad melihat ke bawah? Seperti pelangi sedang turun ke bumi. Merah, kuning, kelabu, hijau, oranye, merah. Masya Allah. Mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas. Ustaz Somad suhuzan. Namanya doa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang pertama masjid, ajengan kiai alim ulama tuan guru buya membacakan kitab, lalu kemudian datanglah murid-murid. Murid itu bahasa Arab, diambil dari kata arada yuridu iradatan. Muridun, orang yang punya keinginan kuat. Murid-murid kupin-ipin. Muridun, orang yang punya keinginan. Bahasa kampung Ustaz Somad, student. Berasal dari kata study, belajar. Orang yang belajar disebut dengan student. Lalu kemudian kita menyebutnya santri. Bahasa asli Nusantara untuk para penuntut ilmu, meninggalkan kampung halamannya, ayahnya, ibunya, jauh dari perantauan demi untuk menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji'ah, sampai dia pulang ke rumah. Kalau dia mati, mati dalam keadaan mati syahid insyaallah. Amin. Kok diaminkan? Diaminkan supaya dia istiqomah Pak Ustadz, bukan didoakan supaya mati.
Ibu bisa menjaga anak ibu 24 jam dari pagi sampai petang malam sebelum tidur sampai tidur? Gak bisa. Bapak sanggup menjaga, mengontrol anak dia pergi ke mall, jajan, belanja, main, pacaran? Gak bisa. Yang bisa menjaganya adalah pesantren. Kiai sudah bangun sebelum santri bangun. Dan ketika malam, santrinya tidur duluan. Kiai mengontrol siapa yang belum tidur, siapa yang sudah tidur, siapa yang pura-pura tidur. Begitulah mereka mendidik anak kita. Sebetulnya yang mendidik anak-anak ini kita. Tapi karena kita tidak sanggup, kita tidak mampu, maka kita serahkan ke pesantren. Assalamualaikum Ustadz, Kiai, Ajengan, Tuan Guru, Buya. Ini anak saya, tolong didik dunia akhirat, saya tidak mampu. Bagi yang sudah menyerahkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Bagi yang belum menyerahkannya, insya Allah. Bagi yang sudah saya kasih tahu enggak juga mau, innalillah. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari geng motor, selamat dari LGBT, selamat dari aliran sesat, selamat dari kena pelet, selamat dari semua yang merusak akal pikirannya, selamat dari judi online, selamat dari game online. Amin. Siapa yang bisa mengontrol anak kita di kamar? Nanti kalau dia minta kamar yang besar nggak kita kasih, mama nggak sayang ya sama aku. Kalau kita nggak kasih mobil, papa nggak sayang ya sama gue. Kalau nggak dikasih motor, akhirnya dibelikan. Sesungguhnya kita sedang menjerumuskan anak kita ke dalam lubang neraka jahanam. Kalau sayang dengan anak, letakkan dia di pondok pesantren. Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Bapak wali kota, masya Allah, tabarakallah. Wali kota, jabatan tertinggi di kota, punya pesantren 2, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lewat kekuasaan politik, lewat pendidikan agama. Inilah yang bisa menjaga Sukabumi tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak bangsa ini. Siapa yang sanggup mengontrol anak-anak kita di tengah malam? Tapi para ajengan, para ulama mendoakan sampai apa kata mereka, ya Allah, selamatkan anak-anak ini. Rabbi habli minas salihin. Semua anak-anak bapak ibu yang hadir maupun yang tak hadir, semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah insyaallah. Tahun 1975 ajengan Kiai sudah tamat dari Al-Azhar Kairo Mesir. Artinya apa? Ada orang tua di Sukabumi 48 tahun yang lalu sudah ikhlas melepas anaknya terbang ke Al-Azhar Kairo. Padahal waktu itu belum ada video call. Beda kalau ada di antara bapak ibu yang melepas anaknya santri keluar kota pergi ke Mesir. Pagi video call, siang video call, malam video call, tidur pun video call. Tapi zaman dulu dia lepas, andai meninggal dunia di Kairo tidak tahu bagaimana nyawanya. Menunjukkan orang Sukabumi siap melepas anaknya demi untuk li'ila'i kalimatillah la ilaha illallah. Makanya kalau ngelepas anak di pesantren jangan dengan tetes air mata. Tepuk bahunya, kuatkan, yakinkan hatinya. Bismillah, nak, belajar di sini. Aku ingin kau menjadi anak yang soleh. Kalau aku mati, kau akan mendoakan. Tentu tidak dengan bahasa Abdul Somad yang begitu. Tentu seperti saya sebetulnya susah ceramah di Sukabumi. Saya tahu orang Sukabumi ini lembut. Saya sudah coba mau ceramah yang lembut-lembut. Marilah kita masukkan ke pesantren supaya anak kita soleh. Nanti saya takut jamaahnya tertidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tinggal di pesantren, belajar, baca Quran, ngapal Quran, belajar nahu, baca kitab, belajar balaghah, mengerti sastra, menguasai fikih, akidahnya tetap ahlus sunnah wal jamaah. Fikihnya tetap bermazhab Imam Hanafi,
Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dan akhlakul karimahnya bertasawuf sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali. 1. Itulah dia akidah, syariah, akhlak. Lepaskan anak dengan baik. Jangan nangis. Ini yang membuat anak enggak kuat. Ini maknya waktu melepas nangis. Nanti kalau kamu mati gimana? Ibu kuatkan, jangan nangis. Nanti kalau mau nangis, sudah keluar pesantren, udah sampai ke tempat dekat tepi-tepi sawah, nangislah di situ. Supaya anak-anak ini kuat. Adik-adikku santri-santri sekalian, Ustaz Abdul Somad dulu di pesantrennya di Sumatera Utara. Orang tua saya di Riau. Dari Riau ke Sumatera Utara, walaupun sama-sama pulau Sumatera, 12 jam guys. Bukan dekat. Saya diminta jadi imam. Ustaz Somad silakan jadi imam. Batuk. Kenapa Ustaz nggak mau jadi imam? Memangnya Ustaz nggak bisa? Memangnya suara Ustaz nggak bagus? Memangnya Ustaz nggak hafal ayat? Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Ustaz bisa jadi imam, kenapa nggak mau maju ke depan? Saya tahu di masjid itu bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tahu di masjid itu kalau iktidal sami Allahu liman hamidah nggak baca kunut karena mereka pakai mazhab Ahmad bin Ambal, mazhab Imam Ambali. Imam Ahmad bin Ambal, Imam Ambali muridnya Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Masih dalam ahlus sunnah wal menjaga masjid bagus, tapi menjaga persatuan dalam masjid mesti kita lestarikan. Maka jalan yang paling aman, jalan tengah adalah persilakan imam tetapnya maju ke depan. Apa susahnya ngaku batuk? Ustaz udah bohong, Ustaz kan nggak batuk. Saya kan suara saya agak serak-serak dikit. Habis ceramah, persatuan lebih diutamakan. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam satu agama, sedangkan beda agama aja kita bisa bersejaga persatuan, betul? Saya kemarin dapat WhatsApp, saya bacakan ya. Kok nggak kebuka? Ustadz Abdul Somad, kabarnya besok mau ceramah di lapangan Merdeka Kota Sukabumi. Tolong nanti sampai di sana, lihat sebelah lapangan tempat takbir akbar ada gereja. Itu gereja saya waktu masih kecil. Mana dia? Ikhtilaf jamaah. Ada yang nunjuk ke sana. Ada yang nunjuk ke sana. Orang Sukabumi, kota santri, mayoritas muslim, apakah bisa bersama dengan saudaranya yang berbeda agama? Kalau berbeda agama saja bisa, apalagi sesama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Yang susah itu beda pilihan politik, Pak Ustaz. Makanya ketika ke masjid jangan bawa baju yang ada tulisan. Pakai baju polos kayak Ustaz Somad. Ini sholat ke masjid pakai tulisan di coblos nomor. Kita ini tinggal bukan lagi di kerajaan. Kita tinggal bukan lagi di kesultanan. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Sistem yang kita pakai demokrasi, berdasarkan musyawarah, dengan menunjukkan suara, dengan memilih dari mulai kades sampai bupati, wali kota, gubernur, presiden dan wakil presiden. Itu adalah sesuatu yang lumrah, wajar. Kenapa kita menjadi orang yang kagetan? Ini adalah contoh orang yang bisa menjaga persatuan walaupun penuh dengan perbedaan. Betul?
Ada yang pakai peci, ada yang warnanya putih, ada yang hitam, dan mereka nggak saling ejek. Untuk apa pakai peci putih kalau isinya hitam? Lebih baik pakai peci hitam tapi isinya putih. Akhirnya yang bingung kan yang peci merah. Pun sekali sampai-sampai terbersit juga di pikiran, jangan-jangan aku ini anak adopsi. Ternyata sekarang baru sadar, orang tua sayang, maka dititipkannya kepada para alim, para ulama, para habaib untuk mendapatkan barokah. Kalau mau melihat Sukabumi Indonesia tahun 2050, 30 tahun akan datang, lihatlah bagaimana sekarang. Insya Allah di antara santri-santri ini ada yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Akan ada yang menjadi Kapolri dan Kapolda. Akan ada yang menjadi Menteri dan Duta Besar. Akan ada yang menjadi Kepala Dinas dan Kepala Kantor. Selama ini orang nggak peduli sama masjid. Azan berkumandang, pegawai-pegawai ketawa cekikikan di kantin. Ayalah salah. Kenapa mereka tidak peduli? Karena mereka meremehkan petugas yang ada di masjid. Sampai akhirnya suatu hari mereka mendengar suara azan yang berbeda. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Cek. Siapa yang azan? Pas mereka lihat, siapa yang azan? Kepala dinas. Langsung pontang-panting mereka datang. Begitulah hebatnya kekuasaan. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa Nabi itu kalau selesai sholat yang hadap ke belakang? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi ngadap ke belakang. Banyak sekarang imam sholat kalau ngadap ke belakang dia nunduk. Kenapa dia nunduk? Dia grogi, makmumnya melotot. Nabi dulu kalau dia ngadap ke belakang dia nanya, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah?